Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai Sobat Literat semuanya. Salam kenal, nama saya Mirna Rusmini SPD dari SMP Negeri 2 Panyingkiran Kabupaten Majalengka. Pada video kali ini saya akan bercerita mengenai dongeng hewan. Dongeng tersebut berjudul Kisah Seekor Katak yang Tuli. Alkisah di suatu negeri hewan, hiduplah beraneka ragam hewan dari berbagai macam spesies. Pada suatu hari, di negeri tersebut akan diselenggarakan suatu perlombaan, di mana perlombaan itu harus memanjat menara paling tinggi di negeri tersebut. Perlombaan memanjat menara yang sangat tinggi itu hanya diperuntukkan untuk spesies katak saja, sedangkan binatang-binatang yang lainnya hanya menonton saja. Tidak lama kemudian, para peserta katak sudah mulai berkumpul di suatu lapangan. Mereka sangat antusias untuk mengikuti perlombaan memanjat menara tersebut. Aku mau mengikuti perlombaan ini. Walaupun badan aku paling kecil, tapi aku mau mencoba mengikuti perlombaan memanjat menara itu. Wah, yang lainnya sudah pada berkumpul. Ternyata mereka sangat besar-besar. Apalagi ada yang punya kemampuan memanjat yang sangat baik. Dan mereka melompatnya pasti sangat baik. Tapi aku mau mencoba dulu. Di lapangan tersebut sudah berkumpul ratusan katak yang ingin mengikuti perlombaan memanjat menara tersebut. Sementara di pinggir lapangan sudah berkumpul hewan-hewan lainnya untuk memberikan semangat. Wah, seru sekali ya sepertinya perlombaan memanjat menara tersebut. Iya, pasti sangat seru. Tapi coba lihat. Ada katak yang kecil. Kok bisa ya dia mengikuti perlombaan tersebut? Mana katak itu? Mana? Perlombaan memanjat menara tersebut akan segera dimulai. Semua peserta katak sudah berkumpul. Mereka sangat antusias, ingin sekali menjadi juara. Perlombaan pun segera dimulai. Satu persatu katak mulai antusias untuk memanjat dinding tersebut. Mulai dari katak paling besar, katak paling tua, katak dengan kemampuan melompatnya yang sangat tinggi, mereka berusaha satu persatu untuk memanjat dinding menara tersebut. Oh, mereka sangat hebat. Aku gimana ya? Apakah aku bisa? Sedangkan menara itu sangat tinggi sekali buatku. Berani sekali si katak kecil itu mengikuti lomba. Badannya yang kecil itu pasti dia akan kalah mengikuti perlombaan ini. Perlahan tapi pasti, banyak sekali katak-katak yang sudah berusaha memanjat menara itu. Tapi di perjalanan banyak sekali katak-katak yang berguguran. Mereka tidak sanggup untuk memanjat menara tersebut. Oi, katak kecil, mana bisa kamu mengejar teman-teman kamu di sana? Pasti kamu akan kalah. Kamu pun gak sanggup pasti memanjat menara itu. Di tengah perlombaan yang sedang berlangsung, banyak sekali penonton-penonton dari para hewan lainnya berkomentar negatif terhadap katak kecil tersebut. Di tengah perlombaan tersebut, sudah banyak beberapa katak yang bisa memanjat menara tersebut. Akan tetapi, banyak juga katak-katak lainnya yang jatuh secara perlahan. Sedangkan katak kecil perlahan demi perlahan dia berusaha mengejar ketertinggalannya. Aku pasti bisa. Aku harus berusaha lebih giat lagi. Aku sudah berada di tengah-tengah. Puncak menaranya sudah mulai terlihat. Aku pasti bisa. Wah, kuat juga itu si katak kecil. Woi, katak, mau kemana kamu? Jatuh aja kamu. Pasti kamu akan kalah. Para
penonton tersebut terus meneriakkan komentar-komentar negatif terhadap sang katak. Para penonton tersebut terus meneriakkan komentar-komentar negatif terhadap sang katak. Akan tetapi, sang katak tersebut tidak menghiraukan komentar-komentar negatif daripada penonton. Dia tetap fokus mengejar puncak menara tertinggi itu. Wah, yang lainnya, kenapa mereka berjatuhan? Aku sedikit lagi, aku hampir sampai di puncak menara ini. Aku bisa, aku pasti bisa, aku harus bisa. Yeay, akhirnya aku sudah sampai di puncak menara ini. Yeay. Pada akhirnya, sang katak kecil ini bisa memanjat menara paling tinggi dan bisa memperoleh juara pertama. Katak kecil ini bisa mengalahkan ratusan katak-katak lainnya. Padahal di tengah perlombaan banyak sekali komentar-komentar dari penonton yang berusaha untuk menjatuhkannya. Apakah kalian tahu kenapa katak itu bisa menjuarai perlombaan ini? Dari sekian banyak komentar-komentar negatif, dia tidak terpengaruh akan komentar tersebut. Ternyata katak kecil ini dia tuli, teman-teman. Dia tidak mendengar kata-kata negatif dari para komentar penonton. Katak kecil ini hanya fokus terhadap tujuannya. Tujuannya yaitu ingin menang dan ingin berada di puncak tertinggi menara. Kita dapat belajar dari kisah katak tuli ini, teman-teman, bahwa kita tidak perlu menghiraukan komentar-komentar negatif. Komentar-komentar tersebut hanya akan meluntuhkan semangat kita, hanya akan membuat kita down, hanya akan membuat kita tidak bersemangat. Komentar-komentar negatif dari orang akan membuat kita tidak akan fokus menghadapi tujuan. Maka teman-teman, bersikaplah tuli terhadap apapun komentar-komentar negatif yang hanya akan menjatuhkan kita. Setiap individu memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka teman-teman, fokuslah terhadap tujuan yang ingin kita capai dengan segala keunikan yang kita miliki. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu fokus terhadap tujuan yang ingin kita capai dan bersikaplah tuli terhadap omongan-omongan orang yang hanya akan menjatuhkan semangat kita dan membuat kita tidak fokus akan tujuan yang ingin kita capai. Demikian dongeng hewan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.